Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Awalan, hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan hatta nastati' an najtami' fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Sanian, salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat untuk kita semua. Di hari yang penuh keberkahan ini, kita kembali dipertemukan dalam suasana Ramadan, bulan yang suci, bulan yang selalu kita nantikan setiap tahunnya. Pemirsa YRC TV, senang sekali rasanya saya bisa hadir di tengah-tengah Anda semua melalui program spesial ini. Di bulan ini, kita diajak untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kebersamaan kita tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ladang pahala yang akan terus mengalir bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang sedang berpuasa pada hari ini, semoga Allah memberikan kekuatan, keikhlasan, dan keberkahan atas puasa yang telah dijalani. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Dalam menjalani bulan Ramadan, tidak ada teladan terbaik selain Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pribadi yang paling memahami hakikat puasa, ibadah malam, serta keutamaan berbagi dan berbuat baik kepada sesama. Sejarah mencatat bahwa di bulan suci ini, beliau semakin memperbanyak amal ibadah, baik dalam bentuk sholat, zikir, membaca Al-Quran, maupun dalam berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan. Kedermawanan beliau di bulan Ramadan digambarkan seperti angin yang berhembus, selalu memberi manfaat tanpa henti. Lantas, bagaimana keseharian Rasulullah selama di bulan Ramadan? Bagaimana beliau mengatur waktu ibadah dan istirahat? Bagaimana beliau menjaga hubungan dengan keluarga dan para sahabatnya? Serta bagaimana beliau menghadapi tantangan dan ujian selama di bulan Ramadan? Insya Allah, dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas kehidupan Rasulullah SAW di bulan Ramadan agar kita dapat mengambil hikmah serta mengimplikasikan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Semoga dengan memahami dan mengikuti jejak langkah beliau, kita bisa menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna, lebih berkah, dan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan sahur adalah salah satu sunnah puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sahur adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan pada waktu dini hari sebelum masuknya waktu imsak. Makan sahur tidaklah wajib dan bukanlah syarat sah puasa. Namun hendaknya orang yang berpuasa bersemangat untuk melakukannya. Karena para ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fi suhari barokah." Bersahurlah karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Makan sahur dapat dilakukan kira-kira 15 menit sebelum masuknya waktu subuh. Praktik Rasulullah SAW bahwa beliau biasa mengakhiri sahur hingga mendekati waktu fajar. Para sahabat meriwayatkan bahwa jarak antara sahur Rasulullah dengan azan subuh adalah seperti waktu yang dibutuhkan untuk membaca 50 ayat Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa sahur dilakukan sedekat mungkin dengan waktu subuh, tetapi tetap menyisakan waktu untuk berhenti sebelum imsak. Setelah sahur, Rasulullah tidak langsung tidur, tetapi beliau mengisi waktu dengan zikir dan doa. Ketika waktu subuh hampir tiba, Rasulullah SAW bersiap untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat ini juga beliau jaga dan tidak pernah beliau tinggalkan, bahkan dalam keadaan safar. Rasulullah SAW bersabda, "Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika dibandingkan dengan dunia dan segala isinya, sholat ini masih lebih bernilai. Ini menunjukkan bahwa keberuntungan sejati bukanlah harta dunia, tetapi amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW sendiri sangat menjaga sholat ini dan tidak pernah meninggalkannya. Setelah sholat subuh, Rasulullah tidak langsung beristirahat, melainkan memanfaatkan waktu pagi untuk mengajar sahabat-sahabatnya.
beliau duduk di masjid dan mengajarkan ilmu agama hingga matahari terbit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu fi majlisihi hatta tatlu' asy-syamsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tempatnya setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Rasulullah memanfaatkan waktu subuh dengan berbincang dan mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Ini menunjukkan bahwa waktu setelah sholat subuh adalah waktu yang penuh berkah yang seharusnya kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pemirsa YRC TV, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperbanyak interaksi dengan Al-Quran selama di bulan Ramadan. Selain memperbanyak bacaan, kita juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan pelan-pelan, memperhatikan tajwid, dan merenungkan maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil atau dengan perlahan-lahan. Quran Surat Muzammil ayat 4. Membaca dengan tartil membantu kita memahami isi kandungan Al-Qur'an sehingga lebih mendekatkan hati kepada Allah. Sebisa mungkin, luangkan waktu untuk membaca terjemahan atau tafsir agar kita benar-benar memahami pesan yang disampaikan Allah dalam ayat-ayatnya. Setelah sholat zuhur, Rasulullah kembali melanjutkan kegiatan dakwah dan memberikan pengajaran kepada umatnya. Di bulan Ramadan, beliau lebih intens dalam memberikan ilmu dan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Dalam kehidupan Rasulullah, setiap kesempatan adalah waktu untuk mengajarkan nilai-nilai agama, memotivasi umat untuk terus beribadah dan meningkatkan ketakwaan. Selanjutnya pemirsa, setelah sholat asar, Rasulullah tidak hanya beristirahat, tetapi beliau mengunjungi sahabat-sahabatnya dan bertanya kabar mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan silaturahmi dengan sesama. Tidak hanya sesama umat Islam, tetapi juga teman-teman dan sahabat yang ada di sekitar kita. Beliau sangat perhatian terhadap kondisi umatnya, selalu memastikan mereka baik-baik saja dan terus bersemangat dalam ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru ashabuhu wa yatafaqqaduhum ba'da sholatil asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi sahabatnya dan memperhatikan keadaan mereka setelah sholat asar. Setelah itu, Rasulullah mempersiapkan berbuka dengan kurma dan air. Dalam salah satu hadis, beliau bersabda, "Idza aftara ahlukum falyuftir ala tamrin." Jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Beliau mengajarkan kita untuk berbuka dengan yang ringan, seperti kurma, untuk menjaga kesehatan tubuh setelah berpuasa seharian. Rasulullah juga sangat menganjurkan untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa karena ini adalah bentuk kebaikan yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Man fatara sha'iman falahu mithluhu ajruhu. Barang siapa yang memberi makanan orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Setelah berbuka, Rasulullah melaksanakan sholat maghrib, kemudian sholat isya, dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fi Ramadana ahada asyara rakaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa salat malam di bulan Ramadan sebanyak 11 rakaat. Salat tarawih adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk menghidupkan malam dengan ibadah. Awalnya beliau melaksanakan salat tarawih berjamaah selama beberapa malam di bulan Ramadan. Tetapi ketika jumlah jamaah semakin banyak, beliau berhenti melaksanakannya di masjid dan kembali salat di rumah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda bahwa beliau takut sholat ini diwajibkan atas umatnya, sementara mereka tidak mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, setelah beliau wafat, sholat tarawih tetap menjadi ibadah sunnah yang dianjurkan dan tidak diwajibkan. Yang terakhir, itikaf. Itikaf adalah bentuk ibadah khusus yang beliau lakukan dengan berdiam diri di masjid untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah biasa melakukan itikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan pada tahun terakhir sebelum wafat, beliau melakukan itikaf selama 20 hari. Selama itikaf, Rasulullah memperbanyak ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Beliau juga menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, terutama pada 10 malam terakhir dengan meningkatkan ibadahnya. Pemirsa YRC TV, Rasulullah adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Dalam setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau. Terkandung hikmah yang sangat luar biasa dan petunjuk yang jelas untuk kita ikuti. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah, kita akan mendapatkan keberkahan hidup, kedamaian hati, dan insya Allah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kemudahan dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dengan penuh keikhlasan dan istiqomah.
Semoga setiap langkah kita dalam mengikuti sunnah beliau mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalna ila akhiril kalam. Ashkuru lakum ala husni ihtimamikum wastaghfir lakum bil afwi afin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.